tempat yang aman kan di bahu jalan gitu loh Pak. Benar. Tapi kok ini di bahu jalan aja disundul, nabrak sebegitu kencengnya sampai belakang hancur. Ya berarti kan ngebut. Bis mendahului dari bahu jalan itu sering banget Pak. Sering banget. Kalau ada keadaan darurat kita harus kemana? Kalau di bahu jalan sendiri pun tidak aman. Aku sempet shock juga nih Pak lihat berita ya. Ada mobil kru TV One yang ketabrak di tol. Aku nonton gitu ya secuplik gitu. Korban yang duduk di depan nih. Si cewek ini nih dia ngomong, katanya keadaan mobilnya ini burem. Kacanya buram. Nah si supir turun untuk ngebersihin. Nggak lama ditabrak. Nah jadi sebenarnya fungsi bahu jalan sendiri tuh apa sih Pak? Kalau ternyata bahaya juga gitu kita berhenti di situ gitu. Iya sih. Bingung nggak sih? Ya, jujur sih kalau kita pecah ban aja pasti ke bahu jalan kan, nggak bisa kita nyari rest area kan. Dan nggak mungkin dong di tengah-tengah gitu. Seenggaknya tempat yang aman kan di bahu jalan gitu loh Pak. Benar. Tapi kok ini di bahu jalan aja disundul, gimana itu? Benar. Sebenarnya fungsi bahu jalan sendiri ini buat apa sih? Iya sih, udah pasti sih kalau dalam keadaan emergency ya mau tidak mau kita harus menepi di bahu jalan daripada gitu. membahayakan kan. Tapi ternyata justru dia dibahayakan. Nah ini gitu masalahnya. Ibarat kata kalau kita berhenti, kita punya aturan tuh kita pakai segitiga. Namanya lupa hazard. Pokoknya kita di setiap pembelian mobil itu kita dapat segitiga pengaman itu tuh. Iya. Untuk kalau kita menepi di pinggir jalan, memberitahukan bahwa kita sedang menepi di situ. Itu juga punya reflektor Mam kalau malam-malam Mam. Oh mantul ya. Mantul. Nah ini yang jadi masalah, balik lagi ke supir yang menjadi tersangka nabrak dari belakang. Nah itu ini meleng apa enggak ya kan? Makanya ini kita disclaimer dulu ya, tidak semua sopir bus, kendaraan pribadi, truk itu ugal-ugalan. Ini hanya sebagian, ini hanya oknum ya kan. Gak harus di kiri kalau ngebut kan? Itu maksudnya. Berarti dia dalam keadaan ngambil bahu jalan dong. Itu. Nah itu yang jadi pertanyaan, dia ngebut apa enggak, ngantuk apa enggak, sadar apa enggak gitu loh Pak. Biasanya kan orang kalau di bahu jalan itu pelan. Kalau karena dia mungkin ngantuk atau dia ngerasa ada yang nggak enak nih sama mobilnya gitu. Tapi ini bisa nabrak sebegitu kencengnya sampai belakang hancur. Ya berarti kan ngebut. Terus dia ngapain? Dia mau nyalip gitu. Ya. Makanya emang dalam keadaan bagaimana tuh lalu lintasnya di tol itu, apakah lagi padat? Aku nggak juga sih Pak, karena nggak dijelasin ya di situ. Cuma kalau aku sendiri jujur pernah punya pengalaman yang sama. Sering ngeliat ya kalau di tol nih. Itu bis ngambil apa sih namanya, nyalip ya? Nyalip tuh dari bahu jalan, mendahului dari bahu jalan. Itu sering banget Pak. Sering banget. Itu aku akuin sebagai pengendara juga. Kita lagi berkendara dengan kecepatan yang di tengah misalnya. Tengah kan biasanya kan kalau 3 jalur, terus setiap jalur punya aturan kecepatan. Setahu aku lajur kanan itu untuk mendahului maksimal setahu aku 100 sampai 120 Mam. Iya, tapi dia ngambilnya ke bahu jalan karena kiri kanan tutup gitu. Nah itu maksudku, itu kan berarti kan sifat orangnya dong Pak. Nah makanya nggak bener gitu. Ini oknum makanya aku bilang balik lagi kan. Emang di armada bis sendiri ini nggak ada tesnya gitu ya? Apa asal aja mau jadi supir udah gitu tanpa ada tes gitu? Apa emang begitu gitu? Jadi kok sepertinya yang bawa bis ini kok tidak dilayakkan dulu gitu loh Pak? Iya, nggak safety first ya. Nah itu maksudnya kok bisa sampai kayak begini gitu? Kalau dia dalam keadaan ngantuk ya berarti kan salah dia dong gitu. Itu juga harus dipertanggungjawabkan gitu. Kalau keadaan rem mobilnya yang mungkin blong berarti armadanya yang harus bertanggung jawab juga. Iya gitu. Betul. Nah kita sebagai orang yang berkendara gitu ya Pak di jalan, was-was nih jadinya. Benar. Bingung dong kalau ada keadaan darurat kita harus kemana? Kalau di bahu jalan sendiri pun tidak aman. Benar. Itu korbannya sampai berapa ya? Tiga ya? Meninggal ya. Ampun, kayaknya yang meninggal yang supir sama yang di belakang. Itu mereka mau kerja atau pulang kerja sih? Pastinya kerja lah ya. Kalau setahu aku kalau jurnalis itu emang nggak pulang Mam. Memang di jalan ya? Memang di jalan, dia selalu meliput kan. Ya jadi kayak ya memang sih meninggal dalam keadaan syahid ya Pak. Lagi kerja. Tapi aduh,
kayak kalau bisa dihindarin gitu ya, lebih baik dihindarin gitu. Jadi buat para pengendara, safety first itu penting banget. Kondisi kalian, kondisi mobil atau motor, pokoknya kondisi kendaraan itu dipastikan juga sehat, prima. Dalam keadaan prima, dalam keadaan sadar berkendara. Iya, dan kalau bisa sebelum jalan cek dulu ya Pap ya. Biasain lah buat dicek gitu. Dari rem, wiper, atau bodi mobil gitu. Mungkin ada yang kotor dan bisa menyebabkan kita nanti distraksi ketika bawa kendaraan gitu. Jadi diperhatikan. Benar-benar. Makanya kita juga sebagai pengendara nggak cuma make sih, harus benar-benar dicek, Mam. Aku aja nih jujur, kita kan nggak ada yang tahu ya tanggal apa sih itu, nggak ada di kalender ya kan. Cuman kita semaksimal mungkin untuk bisa mengetahui keadaan kendaraan kita gitu. Ya minimal rem ya. Makanya juga servis itu rutin, Mam. Nah itu. Servis itu rutin. Harus benar-benar kalau mobil itu dipakai sering ya, misalnya remnya, olinya, radiatornya harus berfungsi semuanya ya. Terutama di bagian rem sih menurut aku. Nah itu yang sering. Yang jadi bahaya itu bagian rem kan. Dan juga kondisi fisik juga ya Pap ya. Si supir kalau ngantuk ganti gitu. Itu dia sih. Udah mau ditambah lagi cita ya Pap ya. Oke, kita juga pertama kali turut berduka cita ya untuk korban yang meninggal dunia. Thank you.